Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Halo anak-anak di rumah, apa kabar? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Puji Tuhan, hari ini kita semua bisa beribadah. Anak-anak siap untuk beribadah? Ayo sebelum kita mulai, kita mau berdoa lebih dulu. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk minggu yang baru. Terima kasih kami boleh datang beribadah kembali. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kalau kami boleh datang kembali beribadah, kami mau Tuhan menolong setiap kami, berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Anak-anak, semua siap memuji Tuhan? Nah, pastinya dong. Ayo, langsung ajak kalian berdiri. Ayo semua berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Dalam-dalam cintamu Bapa. Pakai gerakan, oke? Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Sekali lagi ya kita nyanyikan dalam-dalam. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Sekali lagi, dalam-dalam. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Wah, anak-anak senang sekali. Yesus mau menjadi juru selamat kita. Juru selamat kalian juga juru selamat Losu. Yesus menjadi Tuhan kita selama-lamanya. Kasih-Nya lebih indah dari apapun. Kita mau nyanyi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah,
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, katakan sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Anak-anak, kasihnya lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, anak-anak harus percaya ada kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Ada Tuhan yang selalu mau menjadi sahabat kita, anak-anak. Nah, anak-anak, Lalu mau nanya nih, ada enggak ya di antara kalian yang pernah sakit? Mungkin sakit batuk atau pilek atau demam, sakit kepala. Anak-anak, pasti ada ya di antara kita yang pernah sakit. Tapi ada enggak di antara kita yang pernah sakit sampai enggak bisa bangun? Kita enggak bisa bergerak, kita enggak bisa bangun dari tempat tidur kita. Anak-anak jangan lupa, percaya selalu saat kita sakit pun ada Tuhan yang bisa menolong kita, yang mau menolong kita. Seperti sekarang ini, ada sakit corona anak-anak. Banyak orang di luar sana yang sakit. Mereka sakit parah, bahkan ada yang sampai meninggal. Nah hari ini, Susu lihat mau cerita nih tentang orang yang sakit parah, bahkan sampai mau meninggal. Kita mau lihat di Alkitab kita. Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab buku kesayangan. Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab buku kesayangan. Buku kesayangan. Nah anak-anak, ayo sekarang kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan baca dari Lukas. Pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai 10. Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai 10. Lalu bacakan untuk anak-anak ayat 1 dan ayat 2. Bunyinya begini. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau berdoa, tangan dilipat, matanya ditutup, kita sama-sama berdoa. Tuhan, hari ini kami mau belajar lagi tentang firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dan kami boleh lebih mengenal tentang kasih Tuhan. Tolong kami untuk duduk dengan baik, kami mau sungguh-sungguh saat mendengarkan firman-Mu ini. Kami menyerahkan waktu kami ini dan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, di cerita yang barusan kita baca tadi,
ada seorang perwira. Dia tinggal di kota Kapernaum. Kota apa? Kapernaum. Nah, perwira itu siapa ya? Perwira itu adalah pemimpin pasukan anak-anak. Dia memimpin banyak prajurit. Dan perwira ini orang yang kaya anak-anak. Dia punya banyak hamba-hamba. Kalau sekarang ini hamba itu kira-kira seperti asisten rumah tangga kita gitu anak-anak. Zaman dulu seorang hamba ini tidak dianggap anak-anak. Banyak orang yang tidak memandang seorang hamba dan tidak menghargai seorang hamba. Kalau ada seorang hamba sakit, ya sudah dibiarkan saja. Tapi Pak Perwira ini beda anak-anak. Dia mengasihi hambanya. Dan waktu itu dia dengar salah satu hamba yang dia kasih sedang sakit. Dia sedih anak-anak. Dia sedih karena sakitnya parah. Dan tidak bisa disembuhkan. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Pak Perwira ini sedih sekali. Gimana caranya? Karena hamba ini bahkan hampir mati anak-anak. Pak Perwira ini ingat beberapa waktu yang lalu dia mendengar cerita tentang Yesus. Tentang Yesus yang menyembuhkan si lumpuh dan tentang Yesus yang menyembuhkan segala penyakit. Nah, karena itu Pak Perwira ini mau menemui Yesus. Dia mencari Yesus. Gimana caranya? Dia kepingin hambanya bisa sembuh. Tapi anehnya dia tidak pergi sendiri untuk mencari Yesus anak-anak. Jadi gimana caranya? Dia minta tolong kepada para pemimpin agama Yahudi untuk menemui Yesus. Dia bilang kepada mereka, tolong kasih tahu Yesus supaya Yesus mau menolong hambaku yang sakit ini. Bukan cuma itu anak-anak, setelah itu dia minta tolong lagi kepada sahabat-sahabatnya untuk menemui Yesus. Loh gimana? Dia kepingin hambanya sembuh, tapi dia tidak mau Yesus datang ke rumahnya. Kenapa ya dia tidak mau Yesus datang ke rumahnya? Kalau Yesus tidak datang ke rumahnya, gimana cara Yesus menyembuhkan hambanya? Anak-anak, ternyata Pak Perwira ini seorang Romawi anak-anak. Pada zaman itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, mereka tidak berteman dengan orang-orang Romawi. Tapi kita punya Yesus yang berbeda. Yesus lain, dia mau berteman dengan siapa saja termasuk dengan Pak Perwira yang adalah orang Romawi ini. Dan Yesus mengasihi Pak Perwira. Dan juga Yesus mengasihi hamba yang sakit itu. Anak-anak, walaupun Pak Perwira ini tahu kalau Yesus itu baik, tapi dia tetap gak mau Yesus datang ke rumahnya. Ada apa ya? Kenapa ya dia tidak mau Yesus datang ke rumahnya? Anak-anak, Pak Perwira ini merasa gak pantas. Yesus itu sangat baik. Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Sedangkan aku ini orang yang berdosa. Aku malu ketemu Tuhan. Aku tidak pantas untuk bertemu Tuhan. Karena itu dia bilang, Yesus jangan datang ke rumah saya. Yesus tidak perlu datang ke rumah saya. Dia juga bilang, Yesus, saya ini kepala pasukan. Waktu saya meminta para prajurit saya untuk melakukan ini, melakukan itu, mereka langsung taat. Mereka langsung melakukan apa yang aku suruh. Nah, Yesus juga lakukan yang sama aja.
Langsung aja Tuhan beri perintah supaya hambaku ini sembuh. Jadi Yesus tidak perlu datang repot-repot ke rumahku. Wah, anak-anak, ternyata Pak Perwira ini percaya benar-benar dengan sepenuh hatinya, percaya sungguh-sungguh kalau Yesus itu Tuhan yang hebat, kalau Yesus itu Tuhan yang berkuasa, dan pasti Yesus ini akan bisa menyembuhkan hambanya. Dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan hambanya ini dari jarak jauh. Nah, coba kalian tebak apa ya yang kira-kira Yesus lakukan? Yesus senang mendengar Pak Perwira ini percaya sungguh-sungguh kepadanya. Maka dengan kuasanya Yesus menyembuhkan hamba Pak Perwira ini. Seperti yang Pak Perwira ini minta, seperti yang Pak Perwira ini inginkan. Yesus dengan firman-Nya, Dia menyembuhkan hamba Pak Perwira ini. Dari jarak yang jauh, Yesus menyembuhkan orang yang sakit ini. Wah, Yesus itu memang hebat anak-anak. Dia Tuhan yang berkuasa, Dia dokter yang sangat hebat. Yesus mengasihi Pak Perwira yang adalah orang Romawi itu anak-anak. Yesus juga mengasihi hamba Pak Perwira. Dan Yesus mau menyembuhkan hamba itu karena kasih-Nya. Jadi gimana dengan kita? Kalau kita sedang sedih atau kita sedang sakit, mau enggak kita percaya kepada Yesus yang hebat, yang baik, yang penuh kasih? Mau anak-anak? Kita percaya Yesus mengasihi kita. Benar-benar Yesus Allah satu-satunya yang bisa kita percaya. Dan Yesus itu adalah sahabat yang terbaik. Yesus itu mengasihi setiap kita. Yesus itu sanggup menyembuhkan. Kalau kita sakit, ayo anak-anak kita nyanyikan, Yesus sahabatku. Sahabatku, Yesuslah sahabatku, sahabatmu. Yesuslah sahabatmu, sahabat kita, sahabat yang sejati. Sahabatku, sahabatmu, sahabat kita. Sahabatku, Yesuslah sahabatku, sahabatmu. Yesuslah sahabatmu, sahabat kita, sahabat yang sejati. Sahabatku, sahabatmu, sahabat kita. Wah anak-anak, bukan cuma di lagu ini yang mengatakan Yesus sahabat kita. Ayat hafalan kita di dalam Alkitab kita, seperti yang minggu lalu kita sama-sama belajar, juga mengatakan Yesus yang bilang bahwa kita adalah sahabatnya. Kita mau baca ya di dalam Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-14. Langsung ulangi ya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Masih ingat bunyinya apa? Kata Yesus, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita ulangi lagi yuk. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, gampang ya anak-anak, kalian bisa belajar lagi ayat ini dengan papa dan mama di rumah. Jangan lupa juga,
Kita semua punya bejana untuk Tuhan. Jangan lupa diisi ya. Hari ini kita memberikan hati kita dan percaya kita kepada Tuhan sebagai persembahan kita juga untuk Tuhan. Kita mau kasih persembahan, kita sambil kita nyanyikan, sahabatku, Yesuslah sahabatku. Sahabatku, Yesuslah sahabatku, sahabatmu. Yesuslah sahabatmu, sahabat kita, sahabat yang sejati. Sahabatku, sahabatmu, sahabat kita, sahabatku, sahabatku. Yesuslah sahabatku, sahabatmu. Yesuslah sahabatmu, sahabat kita, sahabat yang sejati. Sahabatku, sahabatmu, sahabat kita. Wah, anak-anak senang sekali kita punya sahabat yang sejati, yaitu Yesus. Ayo, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, lipat tanganmu, tutup matamu. Kita mau berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengasihi setiap kami. Tuhan mau menolong setiap kami. Kami mau berjanji seperti Bapak Perwira, percaya kepada Tuhan. Percaya kasih-Mu dan percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong kami di dalam segala keadaan kami. Khususnya di masa corona ini, biarlah kami terus ya Tuhan, menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguasai hidup kami, Tuhan yang memelihara hidup kami. Tuhan berkati kami selama kami menjalani hari-hari kami ke depan ini. Tuhan jagai kami di rumah, dimanapun kami berada, bersama dengan orang tua kami, bersama dengan siapapun, kami tak mau terus menjaga kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, jangan lupa seperti minggu lalu kita punya craft untuk serial Yesus Adalah Sahabat. Di minggu ini juga kalian boleh kerjakan craft kalian. Kalian lihat tanggal yang sesuai. Hari ini tanggal berapa? 8 November. Jadi kalian buka craft itu dan kalian kerjakan bersama dengan mama papa. Oke? Yuk kita nyanyi sekali lagi. Sahabatku, Yesuslah sahabatku. Sahabatku, Yesuslah sahabatku, sahabatmu. Yesuslah sahabatmu, sahabat kita, sahabat yang sejati. Sahabatku, sahabatmu, sahabat kita. Wah, senang sekali kita punya sahabat yang sejati. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan terus berdoa anak-anak. Ada Yesus yang bisa kita percaya karena dialah sahabat kita. Oke? Sampai ketemu minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.